Halo Medikers, keterlibatan aparat yang seharusnya menegakkan hukum dalam kasus-kasus melanggar hukum telah banyak terjadi. Dalam 16 tahun terakhir, setidaknya ada 5 kasus korupsi yang melibatkan serangkaian nama anggota Polri. Lantas siapakah mereka? Dan seperti apa kasusnya? Mari kita bongkar. Suitno Landung menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri ketika ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan dalam perkara pembobolan BNI yang dilakukan oleh Maria Paulina Lubowo dan Adrian Wowaruntu. Pada 13 Desember 2005, Suitno ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang saat menangani kasus ini. Lalu pada Oktober 2006, Suitno Landung divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hukuman penjara selama 1,5 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Suitno dinyatakan terbukti menerima suap dari tersangka Adrian Wowaruntu. Suap ini berupa mobil Nissan X-Trail senilai 247 juta rupiah. Walau telah terbukti bersalah, Suitno tidak dipenjarakan di dalam lembaga pemasyarakatan selayaknya narapidana yang lain. Ia justru ditahan di rumah tahanan Brimob Kelapa II Depok. Kabarnya, hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan penganiayaan yang dilakukan narapidana lain terhadap Suitno. Tak hanya Suitno Landung, Samuel Ismoko juga turut menjadi tersangka dengan memberikan keistimewaan yang mengakibatkan Adrian Wowaruntu sempat kabur dari pencarian polisi. Ismoko diduga menerima suap sebesar 15,5 miliar dari Adrian Wowaruntu. Akibat perbuatannya ini, Sidang Kode Etik dan Profesi Polri menonaktifkan Ismoko sebagai penyidik selama 1 tahun. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memvonis Samuel Ismoko hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. Edmond Ilyas dan Raja Erisman terseret kasus rekening gendut 28 miliar milik pegawai pajak Gayus Tambunan. Edmond Ilyas terbukti melanggar kode etik dan profesi. Ia diduga tidak melakukan kontrol terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh anak buahnya. Sedangkan Raja Erisman terbukti bersalah lantaran tidak melakukan pengawasan dan pengendalian maksimal saat pembukaan blokir rekening Gayus. Erisman menandatangani surat pembatalan pemblokiran sebesar 25 miliar rupiah milik Gayus. Akibatnya, uang Gayus Halomoan Tambunan pun menyebar ke rekening lain. Ketika menjalani sidang kode etik, Erisman dinyatakan lolos karena tidak ditemukan unsur pidana. Namun ia ditemukan dari fungsi reserse dan kriminal karena dianggap tidak cakap. Ketika masih menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri, Joko Susilo terbukti melakukan korupsi pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri pada 2011 lalu. Akibat kasus ini, negara harus menanggung kerugian sampai 121 miliar rupiah. Hingga April 2013, KPK telah menyita sekitar 40 aset pribadi Joko Susilo. Aset ini mencakup harta bergerak dan tidak bergerak. Pihak pengadilan juga menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 10 tahun. Namun ketika Joko Susilo mengajukan banding, hukuman kurungannya bertambah menjadi 18 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Joko Susilo juga harus membayar uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah. Kasus korupsi pengadaan simulator SIM ini juga menyeret nama Didik Purnomo. Saat itu ia masih menjabat sebagai Wakil Kepala Korlantas. Ia juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan simulator SIM. Didik diduga menerima suap sebesar 50 juta rupiah dari Sukotjo Sastronegoro selaku Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia. Akibat dari ulahnya, pada tahun 2015 Didik divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar kurungan selama 6 bulan. Ketika masih menjabat sebagai Kepala Unit 3 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri, Broto Seno terbukti menerima suap sebesar 1,9 miliar secara bertahap dalam kasus penyidikan dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat.
Selain itu, ia juga menerima 5 tiket pesawat batik air kelas bisnis seharga 10 juta rupiah atas permintaannya sendiri. Pada 18 November 2016, Brotoseno ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa penuntut umum menuntut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini dengan 7 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Pada 14 Juni 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Brotoseno dengan 5 tahun kurungan penjara dan harus membayar denda sebesar 300 juta rupiah. Subsidiar 3 bulan kurungan. Brotoseno didakwa bersama dengan seorang penyidik di Tipikor Barreskrim Polri, Dedi Setiawan Yunus, dan 2 orang pihak swasta bernama Haris Atur Heder dan Lexi Meilowa Budiman. Walau telah terbukti bersalah, alih-alih dicopot dari institusi Polri, Brotoseno tetap menyandang status sebagai abdi negara. Hal ini disampaikan oleh Ferdy Sambo ketika masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri, yang mengatakan bahwa Brotoseno telah memberikan sanksi demosi atau pemindah tugasan jabatan berdasarkan hasil sidang kode etik profesi. Adapun alasan dibalik tidak dipecatnya Brotoseno adalah karena dianggap berprestasi. Mantan Kepala Biro Koordinasi dari Pengawasan PPNS Barreskrim Prasetyo Utomo tersandung kasus pemalsuan surat jalan untuk kepentingan buronan kasus korupsi Joko Chandra. Prasetyo disebut memerintahkan anak buahnya agar membuat surat jalan palsu untuk Joko Chandra. Lalu pada 6 dan 8 Juni 2020, Prasetyo juga diduga menjemput Joko Chandra dari Pontianak ke Jakarta. Selain itu, Prasetyo juga memerintahkan anak buahnya untuk membakar sejumlah dokumen berupa surat terkait Joko Chandra, termasuk surat jalan palsu yang dibuatnya. Akibat dari perbuatannya, 22 Desember 2020, Prasetyo divonis hukuman 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur. Vonis ini lebih berat dari tuntunan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Nugroho Slamet Wibowo adalah orang selanjutnya yang turut tersandung kasus Joko Chandra. Ia diduga melanggar kode etik sehingga harus dicopot dari jabatannya dan dimutasi. Nugroho diduga terlibat dalam penghapusan red notice buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Saat itu ia sedang menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan dimutasi menjadi analis kebijakan utama bidang Janban Lemdiklat Polri. Selain kedua nama ini, ada pula sosok Napoleon Bonaparte. Ia terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi terkait kepengurusan red notice di Interpol atas nama Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Ia juga dinilai terbukti menerima uang sebesar $370.000 Amerika Serikat dan $200.000 Singapura. Napoleon dituntut 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun ia dijatuhi vonis lebih berat, yakni 4 tahun penjara dengan denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara.